warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf ini waktunya terambil untuk beberapa saat karena memang ada perintah, ada instruksi untuk mengikuti upacara dulu ya. Nah, hari ini tanggal 30 Oktober hari uang, jadi sudah menjadi kebiasaan di Kementerian Keuangan tanggal 30 Oktober ini semua harus mengikuti upacara begitu ya. Dan upacara memang masih berlangsung. Namun karena ada hal lain yang harus kita lakukan, maka kita akan coba melanjutkan ya kegiatan kita untuk berdiskusi terkait dengan penilaian barang milik negara. Oke, saya langsung aja ya. Hari ini dan 2 hari ke depan kita akan membahas terkait dengan penilaian tanah dengan karakteristik khusus. Kenapa disebut dengan karakteristik khusus? Karena memang ada beberapa barang milik negara yang dia mempunyai karakteristik yang berbeda dengan barang milik negara yang lain. Terutama ini kita mau diskusi terkait tanah ya. Kenapa berbeda? Ada beberapa case misalnya ada tanah yang luasnya tidak sesuai dengan standar. Maka bagaimana cara melakukan penilaiannya? Kemudian juga mungkin ada tanah yang dia kecil tetapi panjang gitu ya. Ini bagaimana untuk melakukan penilaiannya? Nah, maka kita di sini akan mencoba berdiskusi ya tentang hal-hal itu. Nah, kalau kita lihat sekilas begitu ya, lihat sekilas bagaimana definisi tanah itu sendiri, bahwa tanah itu merupakan hak ya, di bawah tanah ini ada yang sifatnya kepemilikan fisik, ada yang juga kepemilikan atas haknya begitu ya. Kalau secara fisik maka tentunya seorang pemilik tanah dia mempunyai hak atas tanah ya berikut dengan apa yang ada di atasnya dan juga dengan yang ada di bawahnya. Namun kalau kita ngomongin terkait dengan tanah yang ada di bawahnya, kepemilikannya tentunya ini dibatasi dengan adanya regulasi ya, adanya undang-undang, misalnya Undang-Undang 45 pasal 33 tentang air, bumi dan kekayaan alam ini digunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat gitu ya. Sehingga meskipun secara hak seseorang itu bisa memiliki ya tanah itu, namun ketika digunakan untuk kepentingan yang lebih besar maka dia harus merelakannya begitu. Nah, merelakannya itu kan tentunya bukan berarti kemudian gratis ya. Biasanya juga pemerintah memberikan ganti untung lah bahasanya ya. Kalau ganti rugi ini kan enggak juga. Karena beberapa kasus juga ternyata harga pembebasan lahan itu lebih besar dari harga pasarnya. Nah, ini saya kira sudah biasa ya teman-teman pahami juga bagaimana membentuk nilai ya, tidak hanya membentuk tanah itu dipengaruhi oleh namanya das gitu ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tanah itu secara umum ada faktor fisik, legal, faktor sosial dan faktor ekonomi. Nah, hal yang perlu saya tekankan di sini terkait dengan faktor-faktor yang mengenai adalah terkait dengan kepemilikan. Kalau yang lain mungkin sudah standar lah ya, ini biasa. Nah, teman-teman tolong diperhatikan terkait dengan dokumen kepemilikan atas tanah ini menjadi urgent. Faktanya beberapa objek yang menjadi objek penilaian dari teman-teman di DJKN itu untuk tanah-tanah yang sangat luas ya, dan di kawasan-kawasan tertentu itu akan ada kemungkinan double sertifikat ya, double sertifikat atau bang tindih lah begitu ya. Di beberapa case itu sering terjadi sehingga teman-teman penilai harus benar-benar mengidentifikasi ya apakah memang sertifikat atau legalitas atas objek penilaian yang kita nilai ini benar-benar sesuai dengan haknya atau ada tumpang tindih lain ya. Nah, di BPN itu ada aplikasi Bumiku, Petaku dan sebagainya yang di sana itu bisa ketahuan ya.
Jadi ada warna-warna yang di sana menunjukkan dokumen kepemilikan atas sebuah objek tanah gitu ya. Nah, apabila misalnya warna biru itu untuk SHGB, warna kuning itu untuk hak milik begitu ya. Nah, itu bisa dicek di sana. Ketika ternyata ada kita lihat di situ warnanya itu double, ya kan, itu mengindikasikan bahwa tanah itu double kepemilikan. Dan ini terjadi kemarin pada saat saya dan tim melakukan penilaian terhadap tanah di wilayah Tangerang Selatan. Ada orang Tangerang Selatan nggak di sini? Saya, Pak. Oke, Tangerangnya mana, Mas? Di Geraha Bintaro, Pak. Cisau, tahu Cisau? Agak jauh ya, Pak. Ya, Kecamatan Cisau. Jadi di Tangerang Selatan itu ada Kecamatan Cisau, di situ ada beberapa desa. Dan di sana ternyata rawan sekali adanya tumpang tindih dokumen gitu ya. Kita kebetulan menilai sebuah tanah yang cukup luas, 100.000 meter persegi atau 10 hektar ya, 10 hektar. Nah, ternyata setelah kita cek baik di lapangan maupun dokumen yang ada di pertanahan itu terindikasi di situ double sertifikat. Ada sertifikat yang sudah lama SHM begitu ya. Itu di Petaku itu juga diakui begitu. Nah, makanya kemarin kita mempertanyakan itu ke pertanahan. Jadi kalau teman-teman nanti ya menjumpai kegiatan penilaian, sebenarnya tidak hanya di barang milik negara, hanya barang milik negara ya. Dalam konteks yang lainnya, ketika teman-teman melakukan penilaian untuk tanah, tolong itu benar-benar dicek dokumen legalitasnya. Kalau memang terindikasi ada double sertifikat atau tumpang tindih, teman-teman jangan melakukan penilaian, tetapi lakukan konfirmasi data dulu ke pertanahan, ya kan? Dan minta kejelasan kepada pertanahan sebenarnya ini yang sahnya mana, ya kan? Jangan sampai kita menganggap punya kita sah padahal ada pihak lain yang juga memiliki dokumen yang sah. Sehingga nanti akan muncul permasalahan hukum di kemudian hari apabila tanah yang kita nilai itu mau dijual begitu. Nah, ini hal penting yang perlu saya sampaikan ke teman-teman supaya nanti kalau dalam prakteknya teman-teman menjumpai case yang semacam ini, ya tolong diperhatikan dan pastikan bahwa objek yang kita nilai itu memang hak kepemilikannya benar-benar sudah sesuai dengan ya regulasi yang ada. Nah, kemudian ini terkait dengan jenis-jenis tanah ya, berdasarkan kondisi maupun berdasarkan lingkungan sekitar. Kalau berdasarkan kondisi, kita mengenal adanya tanah mentah yang belum siap bangun. Ya, kebetulan kalau kemarin yang kita cek di daerah Cisau, Tangerang Selatan itu ternyata di sana masih banyak sekali tanah-tanah mentah, ya kan, yang termasuk dikuasai juga oleh BSD begitu ya. Jadi Bumi Serpong Damai itu dia ternyata sudah mengkapling puluhan hektar juga tanah-tanah di pinggir Tangerang itu yang mungkin dia punya rencana ke depan tentunya perkembangan kota akan sampai ke pinggiran juga gitu ya. Kemudian ada tanah mentah yang siap dibangun, ini biasanya di kawasan-kawasan perumahan gitu ya. Ada tanah matang, terdapat bangunan akan dikembangkan. Jadi kemungkinan ini tanah matang ada bangunan tetapi bangunannya mungkin belum sesuai ya, belum sesuai dengan optimalnya begitu ya. Kemudian ada tanah matang yang sudah sesuai dengan HBU-nya. Nah, ini kalau proses penilaian saya kira sudah paham lah teman-teman ya. Kemudian untuk data kita mengenal adanya data umum dan ada data khusus ya. Nah, analisis pasar ini pun tetap harus dilakukan oleh teman-teman ketika teman-teman akan melakukan kegiatan penilaian ya. Kemudian analisis HBU. Nah, ada dalam pendekatan penilaian kita mengenal metode penilaian yang bisa digunakan di dalam penilaian tanah.
Yang pertama kita mengenal namanya sales comparison. Ya, ini yang biasa teman-teman lakukan atau disebut juga dengan metode perbandingan data pasar, begitu ya. Kemudian ada metode alokasi. Ya, metode alokasi ini sebenarnya hampir mirip dengan pendekatan pendapatan konsep JIM ya. Kalau JIM kan kita membandingkan antara nilai sewa dengan harga jualnya. Namun kalau metode alokasi ini ya dia mencari perbandingan antara tanah dengan bangunan, ya kan? Jadi di kawasan tertentu, di sebuah kawasan gitu ya, maka ini dicari ya perbandingan berapa sih harga tanahnya, berapa harga bangunannya begitu, ya kan? Maka misalnya sebuah bangunan, ini sebuah tanah dan bangunan, dia dijual dengan harga misalnya 100 gitu ya. 100, kemudian setelah dihitung nilai bangunannya ternyata 40, ya, berarti nilai tanahnya adalah 60. Ya. Maka perbandingan di tanah ini berarti perbandingannya adalah 4:6. Ya, demikian juga yang lainnya dicari, ya kan? Nah, kemudian dilakukan rata-rata begitu. Rata-rata di kawasan ini ternyata perbandingan antara tanah dan bangunan itu adalah bangunan dan tanah adalah 4:6. Ini juga biasa digunakan oleh teman-teman ketika mencari data pembanding. Jadi misalnya kita mencari pembanding di mana kita ketemu pembanding yang di atasnya ada tanah, ada bangunannya begitu ya. Misalnya ini case-nya seperti ini. Bangunan tanah dan bangunan dijual 100 tadi ya kan, atau mungkin dicari misalnya ada ditawarkan seharga 60 misalnya ya kan. Setelah kita ketemu rata-rata tadi 4/6 berarti nilai tanahnya adalah 6/10 ya. 6/10 kali 60. Nah, berarti nilai tanahnya adalah sekian ya. 6/10 kali 60 dikalikan dibagi luas tanah, itulah nilai tanah per meternya. Nah, itu konsep alokasi. Nah, kalau kita ngomong kapitalisasi sewa, tentunya kita menghitung sebuah value itu kan perbandingan antara nilai sewanya gitu ya dibanding dengan R-nya kan, rate dari sewa itu. Kemudian kita mengenal ada ekstraksi ya, ada nilai penyisaan tanah, pengembangan lahan, dan ATF. Kita akan bahas ATF, ekstraksi, dan penyisaan tanah. Untuk LDE nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kalau metode ekstraksi ini juga sama kasusnya, biasanya kita gunakan ketika kita ingin mendapatkan berapa sih nilai tanah ya dari sebuah tanah yang ditawarkan di mana di atasnya itu ada bangunan. Ya. Maka tentunya kita mengetahui berapa sih nilai yang dijual gitu. Misalnya ini case-nya dijual 178. Kita hitung berapa nilai tanah, nilai bangunannya. Misalnya ketemu nilai bangunan 129. Ya kan, berarti nilai tanahnya adalah 178 dikurangi 129. Ketemulah 49. Berarti tanahnya nilainya 49. Nah, ini adalah konsep ekstraksi ya, mengekstraksi. Dan ini banyak kita praktekkan karena itu tadi ketika melakukan penilaian sebuah tanah dengan pendekatan pasar, tentunya kita harus mencari pembanding berupa tanah kosong. Ya. Demikian juga kalau kita menggunakan penilaian dengan pendekatan biaya untuk sebuah bangunan, tanah dan bangunan, ya maka tentunya kan kita untuk bangunannya pakai NRC, tanahnya pakai perbandingan pasar dengan dianggap tanah sebagai tanah kosong. Karena konsepnya kita harus melakukan penilaian tanah kosong, maka ketika kita ketemu pembanding yang ada bangunan di atasnya, maka kita ekstraksi sehingga ketemulah nilai tanah kosong itu. Nah, sebagai contoh ada luas tanah 200, bangunan 150, nilai properti 1M, ya kan? Kemudian biaya bangunnya 2 juta, depresiasi 25%. Setelah kita hitung,
nilai bangunannya adalah 225. Nah, setelah diketahui nilai bangunan 225, maka nilai tanah, ya, nilai jualnya dikurangi dengan nilai tanah, ketemu nilai dikurangi nilai bangunan, ketemulah nilai tanah. Saya kira ini nggak ada kesulitan ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita mengenal istilahnya ada residual teknik. Residual teknik ini sebenarnya metode dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Ya. Jadi konsepnya dia mengurangkan nilai income ya dari elemen yang diketahui atas tanah dan bangunan terhadap net operating income dari properti. Ya. Kemudian dikapitalisasi dengan tingkat kapitalisasi tertentu. Nah, sebagaimana tadi kita ketahui, rumus sebuah nilai itu adalah net operating income ya kan dibagi dengan R-nya. Kan gitu. Nah, ada 3 teknik penyisaan, ya, yaitu teknik penyisaan properti, teknik penyisaan bangunan, dan teknik penyisaan tanah. Nah, kalau teknik penyisaan bangunan, ya, nah artinya kita jika cap rate propertinya tidak diketahui, tapi nilai tanah diketahui. Jadi kalau nilai tanah diketahui, ya, kemudian cap rate tanah diketahui, nanti berarti nilai penyisaan bangunan bisa dihitung. Nah, kalau nilai penyisaan tanah itu nilai bangunannya diketahui, ya, cap rate properti tidak diketahui, tapi tentunya cap rate bangunan diketahui. Sebagai contoh, kita nanti langsung lihat aja ya. Jadi kalau misalnya ini net operating income-nya X, ya, nilai tanahnya Y, berarti nilai pendapatan tanahnya Y, berarti pendapatan bangunan adalah X dikurangi Y. Nilai bangunannya berapa? Nilai bangunan tentunya adalah nilai pendapatan dari bangunan ini ya dibagi dengan R dari bangunan. Itulah nilai bangunan. Nah, nilai properti berarti nilai tanah ditambah nilai bangunan. Nah, ini sebagai contoh ya. Sebuah properti dia menghasilkan pendapatan misalnya sewa lah gitu ya. Ada tanah dan bangunan disewakan. Dia mendapatkan sewanya nilai sewa properti itu 46. Nilai bangunnya 315. Tingkat kapitalisasi dari bangunan ya 12, tingkat kapitalisasi tanah adalah 9. Karena berapa nilai tanahnya dan berapa nilai propertinya. Nah, ini jadi kalau kita hitung pertama karena sudah diketahui nilai bangunannya dan diketahui kapitalisasi bangunan, berarti kita bisa mencari NOI-nya gitu ya. NOI dari bangunan. Ya. NOI dari bangunan berarti sama tadi ya seperti konsep V sama dengan NOI ya kan dibagi R kan gitu ya. Nah, kalau nilai bangunannya diketahui, R-nya diketahui berarti dicari NOI-nya. NOI berarti V kali R kan, berarti nilai bangunan kali R 12 ketemu 37.800. Nah, kalau NOI bangunan di sini sudah ada NOI properti, berarti NOI tanah bisa dicari. Ya. Dari NOI properti dikurang NOI bangunan, ketemulah NOI nilai tanah. Nah, kalau NOI nilai tanah sudah diketahui, kemudian di sini ada kapitalisasi tanah, ya, NOI diketahui, kapitalisasinya diketahui, berarti bisa dicari V tanahnya, ya, atau nilai tanah. Maka nilai tanah berarti 8.200 dibagi 9% ketemu 91. Sehingga nilai propertinya adalah NT ditambah NB. Ya. Nah, ini saya kira enggak sulit begitu ya, tinggal nanti teman-teman memperhatikan kira-kira apa yang diketahui dan apa yang harus dicari. Ya, ini kemungkinan nanti keluar ya di ujian ya, bisa di IC, bisa di multiple choice. Nah, tolong diperhatikan terkait dengan teknik ini ya. Nah, kemudian terkait dengan ATF. Sebelum ke ATF, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang tanya? Enggak? Oke, kalau enggak ada saya lanjutkan ya.
metode ATF, ya kan? Kenapa metode ATF ini muncul? Yang tadi pertama alasannya karena ada properti yang dia mempunyai karakteristik yang khusus. Ya. Nah, metode ATF ini muncul karena selain karakteristik khusus dari properti itu juga karena adanya permohonan sewa. Ya kan? Sebagaimana tadi kita tahu rumus V adalah NUI dibagi R gitu ya. Nah, ada permohonan sewa. Ada berapa sih NOI-nya begitu ya. Nah, NOI itu kan tentunya diperoleh kalau V-nya diketahui dan R-nya diketahui. Nah, R itu sudah kita atur bagaimana cara mencari R terhadap tanah-tanah dengan karakteristik yang bisa dinilai dengan ATF ini. Namun kita kan harus mencari V-nya dulu begitu. Nah, untuk tanah-tanah yang bisa digunakan dengan metode ATF itu, maka hanya untuk tanah yang berupa tanah koridor. Ini kan. Jadi hanya digunakan pada tanah koridor. Apa itu tanah koridor? Tanah koridor itu adalah tanah yang dia lebarnya dia kecil tapi mempunyai panjang yang panjang lah begitu ya, koridor itu. Jadi misalnya digunakan untuk kasusnya misalnya di pinggir jalan itu kita ada penyewaan fiber optik gitu ya, pemasangan fiber optik di bawah tanah gitu. Nah, tentunya perusahaan yang menyewa pinggir jalan itu kan posisinya nggak mungkin dia menyewa dalam tanah yang lebar ya, paling setengah meter gitu ya. Dia konsepnya menyewa setengah meter dengan panjang sesuai dengan panjang jalan itu. Ya kan? Nah, ini namanya tanah koridor. Nah, untuk mendapatkan NOI tadi ya tentunya harus dihitung dulu berapa sih value-nya. Ya, value dari tanah koridor tadi. Nah, karena tanah koridor tadi sifatnya kecil dan panjang, maka kita menggunakan metode ATF di dalam menghitung value dari tanah koridor tadi. Bagaimana cara atau konsep menghitung dengan menggunakan metode ATF ini? Ya, yang pertama, bahwa dalam menghitung ini harus digunakan alternatif. Satu bidang tanah koridor, ya penggunaan alternatifnya adalah bidang tanah yang ada di sekelilingnya, yang dibandingkan dengan sesuai dengan segmennya. Jadi misalnya ini ada sebuah tanah koridor sewa yang begitu panjang, tetapi tanah ini dia melewati berbagai segmen lingkungan yang berbeda-beda. Ya, yang diperhatikan adalah segmen lingkungannya. Lingkungannya berbeda-beda. Nah, sehingga harus dibuat segmen. Ketika lingkungan yang dilewati dari tanah koridor ini dia mempunyai karakteristik yang berbeda, maka harus dibuat per segmen. Misalnya ini ya melewati pemukiman, ini segmen pemukiman misalnya. Ya kan? Kemudian melewati lagi pertanian misalnya kan, segmen pertanian. Ini hutan misalnya, segmen hutan misalnya. Maka harus dibuat segmen. Kemudian yang kedua adalah tidak memperhatikan HBU. Ya, tidak memperhatikan HBU. Karena penggunaannya hanya untuk tujuan khusus tadi, misalnya untuk pemasangan fiber kah, pemasangan jalur pipa dan sebagainya gitu ya. Nah, penggunaannya khusus maka dia tidak mempertimbangkan HBU. Kemudian tidak mempertimbangkan bentuk, ukuran, topografi, peruntukan dan akses. Ya, tidak dipertimbangkan. Oke. Nah, tahapannya apa? Tahapannya yang pertama adalah membagi menjadi beberapa segmen. Ya, tadi ya, dibagi segmen. Ini segmen 1, segmen 2, segmen 3 berdasarkan karakteristik sekitarnya tadi. Kalau karakteristiknya sama ya nggak usah berarti hanya ada satu segmen gitu ya. Nah, kalau ternyata sepanjang jalur itu bervariasi segmennya, ya mau nggak mau dibagi-bagi sesuai dengan segmen sekitarnya. Kemudian mengumpulkan data transaksi penawaran. Nah, konsepnya ya
ATF ini menggunakan pendekatannya adalah kalau untuk menghitung nilai wajarnya, maka dia menggunakan perbandingan data pasar, sehingga ini harus dicari pembandingnya begitu. Di setiap segmen kita cari pembanding. Ya, untuk menghitung nilai ini tadi segmen 1. Segmen 2 juga kita cari pembanding. Ya. Nah, untuk menghitung nilai wajar segmen 2. Segmen 3 juga begitu ya, cari pembanding. Nah, kemudian setelah dihitung ketemu, maka ketemulah nilai wajar ya. Nilai wajar dulu ya. Nilai wajar atau value dari tanah itu di setiap segmen. Nah, cuman yang memang yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana cara melakukan adjustment terkait dengan pembanding-pembanding tadi. Nah, ini harus memperhatikan ini. Ya, ini. Proses perbandingannya ya tanpa ingat ya, tanpa mempertimbangkan bentuknya yang tadi persegi panjang kan gitu ya. Ukurannya mungkin persegi panjang tetapi sampai ukurannya mungkin misalnya 20.000, bisa aja, itu sangat mungkin. Karena ukurannya kalau kita bandingkan dengan tanah normal 1 hektar itu manfaatnya pasti berbeda dengan yang hanya tanah yang lebarnya setengah meter kali sekian puluh kilometer gitu. Nah, kayaknya ukuran tidak dipertimbangkan. Ya. Topografi juga demikian. Oh, dia melewati dataran rendah, dataran tinggi dan sebagainya. Enggak diperhatikan. Peruntukan juga begitu. Ya. Karena tadi peruntukannya HBU sudah jelas sesuai dengan permohonannya. Ya, hanya digunakan sesuai dengan permohonannya. Akses juga demikian. Tidak dipertimbangkan. Ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 hal ya yang harus diperhatikan ya ketika melakukan adjustment dengan menggunakan ATF ini. Artinya apa? Ini tidak dihitung yang selama ini mungkin teman-teman kalau melakukan penilaian dengan secara umum ini dipertimbangkan, tapi untuk ATF tidak dipertimbangkan. Ya, tolong dicatat ya, ini biasanya nanti keluar yang di ujian. Nah, kemudian ini tadi sudah ketemu nilai wajar ya. Jadi ketika sudah ketemu nilai wajar dengan menggunakan pendekatan pasar sebenarnya sudah selesai kalau kita mau menggunakan metode ATF itu untuk menghitung nilai wajarnya. Ya. Value ya kan, NOI tadi dibagi dengan R gitu. Jadi kalau berapa sih nilai wajar tanahnya, itu hanya kita selesai di sini, ketemu value sudah. Nah, karena tadi konsep awal ATF ini adalah sebenarnya untuk menentukan nilai sewa, ya, maka kita pun ada regulasi. Regulasinya itu terkait dengan persentase pemanfaatan ruang tanah koridor. Karena di dalam sewa tanah koridor ini dimungkinkan ada ruang yang di atas permukaan tanah yang akan disewa atau surface, dan ada kemungkinan di bawah tanah atau subsurface yang disewa. Ya, karena ada di bawah tanah dan di atas tanah, maka kita memberikan persentase terkait pemanfaatan ruang itu. Jadi kalau pemanfaatan ruang di atas tanah, kita anggap value tadi, ya, nilainya tadi adalah 100%. Ya, karena tidak bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang ada di atas tanah yang disewa tadi. Tapi kalau yang disewa itu ada di bawah tanah, ya value-nya tadi dikalikan 80%. Kenapa? Karena value yang di atas tanah masih bisa dimanfaatkan. Ya, kalau kita lihat di pinggir jalan itu, ya, yang bagian pinggir itu kan sering dibongkar-bongkar. Di bawahnya itu ada jaringan banyak sekali lah ya. Nah, itu kan atasnya masih bisa dimanfaatkan sehingga value-nya kita tetapkan 80%. Nah, pertanyaannya, Pak, apa pertimbangannya 100 dan 80 gitu. Nah, ini berdasarkan hasil kajian ya. Jadi berdasarkan hasil kajian dan beberapa referensi jurnal internasional itu
menggunakan 80% untuk surface, sehingga kita menggunakan benchmarking ya, menggunakan benchmarking dari beberapa literatur dan jurnal untuk menentukan 80% ini. Nah, setelah kita kalikan dengan ini, baru kemudian kita mencari R-nya tadi. Ya, baru kita mencari R-nya untuk menentukan nilai wajar atas sewa tanahnya. Nah, bagaimana cara mencari R-nya? Ya, ini agak sedikit lompat ya. Nah, ini nanti kita akan bahas di pendekatan sewa, ya, di penilaian sewa. Tapi sewa nanti sewa BUMN secara umum, sementara untuk sewa ATF kita bahas di sini. Nah, ada regulasi di kita terkait dengan bagaimana cara penentuan tanah koridor, sewa tanah koridor untuk R-nya. Ya, jadi kalau tanah koridor itu kita mengenal ini cara menentukan R-nya. Ya, kalau tanah koridor itu sudah ada, nah artinya kita diminta menilai tanah koridor yang sudah dijalankan. Ya, artinya tanah itu di bawahnya sudah ada jaringan. Berarti sudah berupa tanah koridor yang sudah digunakan. Ya, maka R-nya adalah menggunakan rights free. Ya, cap rate-nya adalah sebesar rights free. Tapi kalau baru akan dipakai, misalnya ini jalan ini nanti akan disewa, belum, tapi akan disewa. Nah, kalau baru akan disewa, ya kan, karena belum terjadi, maka kalau yang akan disewa itu ada di atas tanah, maka R-nya menggunakan summation atau WACC. Tapi kalau nilai yang akan disewa itu ada di bawah tanah, ya kan, maka dia menggunakan rights free. Ya, ini tolong diperhatikan. Ini kayaknya tahun kemarin dikeluarkan. Ya, bagaimana cara menghitung cap rate terhadap tanah koridor. Ya, ini kemarin banyak jebakan, tapi banyak yang nggak lolos tuh. Pertanyaannya tanah koridor yang belum menjadi tanah koridor. Jawabannya kan ini dan ini kan, tetapi ada juga yang menjawab ini juga gitu. Nah, ini kan sebenarnya karena nggak teliti tadi ya. Artinya ya pasti nilainya tidak sempurna karena dia menjawab salah. Nah, itu cara mencari risk free-nya. Nah, sekarang kita lihat contoh perhitungannya bagaimana. Ini dimisalkan nih ATF ada sebuah tanah koridor yang panjangnya itu berkilo-kilo gitu ya. Nah, kemudian berdasarkan identifikasi di lapangan ternyata harus dibagi menjadi 50 segmen. Ini contohnya. Luasnya 50.000, berarti kurang lebih satu segmen itu panjangnya 1.000 meter lah, kurang lebih 1.000 meter kalau kali setengah gitu ya. Setengah berarti kan 2 kilo. Jadi per 2 kilo segmennya ternyata berbeda-beda. Nah, kan? Maka kita mencari pembanding ya. Kebetulan ini objeknya ada di objek real yang ada di Aceh. Aceh ini ada kawasan untuk minyak ya, minyak. Jadi ini pipa sebenarnya, jaringan pipa yang ada di pinggir jalan. Ya, di Aceh Timur. Aceh Timur. Ada orang Aceh sini? Nggak ada ya? Kemudian kita cari pembanding ya, Nah, kemudian kita identifikasinya seperti biasa identifikasi. Ya. Namun untuk adjustment-nya kita mengenal ada adjustment penyesuaian terkait dengan non transaksional dan transaksional ya. Nah, untuk transaksi atau untuk transaksionalnya kita tetap gunakan jenis transaksi, waktu transaksi, dokumen, mungkin juga biaya yang harus dikeluarkan setelah pembayaran. Ada 5 jenis yang konsep yang transaksional itu kita bisa masukkan semua.
Namun untuk yang non transaksional atau penyusunan fisik itu hanya lokasi saja. Ya, hanya lokasi saja yang dilakukan adjustment, yang lain tidak. Yang tadi ya ada hal-hal yang tidak dilakukan adjustment. Jadi hanya ini saja ya. Nah, tadi sesuai dengan teorinya tidak memperhatikan luas, tidak memperhatikan peruntukan, tidak memperhatikan kontur, ya, tidak memperhatikan akses, ya, dan tidak memperhatikan bentuk tanah. Kan? Jadi ini meskipun mungkin dia berbeda seperti ini, konturnya beda nih. Kok nggak ada adjustment? Iya. Untuk menggunakan metode ini, maka kontur meskipun dia berbeda dianggap sama, tidak dilakukan adjustment. Akses, ini kan aksesnya kan beda. Kenapa nggak ada adjustment? Ya, karena untuk metode ini maka akses tidak dipertimbangkan untuk dilakukan adjustment. Lokasi juga begitu, ya, tidak dipertimbangkan. Luas begitu. Wah, ini luasnya hanya 1000 nih objek kita. Nah, objek pembanding ini sampai 30.000. Ya, makanya kita tidak melakukan adjustment terkait dengan luas juga. Ya, sehingga yang di adjustment cukup dengan lokasi. Bagaimana konsep lokasi ini yang hanya kita gunakan untuk melakukan adjustment terkait dengan metode ini. Yang lain sama, dilakukan pembobotan, ya, kemudian ketemulah nilai wajar tanah itu. Berarti ini ada nilai wajar tanahnya. Setelah ketemu nilai wajar tanah, ya, tadi kita lihat ada bobot, ya kan, ada pembobotan terkait penggunaannya. Nah, ini kebetulan karena ada di permukaan tanah, kita beri bobotnya yang 100%. Nanti nilai wajar dipakai semuanya, ya. Tapi kalau di bawah tanah 80%. Baru kemudian kita mencari menggunakan R-nya. Cari R-nya. Nah, ini dicari R-nya kalau sudah terjadi, ya. Kemudian di atas tanah, nah kita lihat ini. Ya, sudah berupa koridor, nah berarti ini pakainya ya. Sudah berupa koridor. Berarti pakainya adalah risk free. Nah, ini asumsinya risk free dari tanah itu adalah 15%. Sehingga ketemulah nilai sewanya 25 juta. Nah, ini hanya contoh untuk satu segmen. Yang lain dihitung juga. Ya, semua dihitung segmen-segmen itu. Ya, oke teman-teman. Nah, itu diskusi kita hari ini. Ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Izin tanya Pak. Silakan, siapa nih? Nasrul Pak. Oke, silakan Nasrul. Itu kan tadi Pak contohnya yang ATF ini kan yang kabel fiber optik tanam gitu ya Pak. Ya. Terus kalau kasusnya dia kabel fiber optik tapi yang pakai tiang gitu Pak. Itu apa dihitung tanah koridor juga gitu nggak Pak? Ya, betul. Terus apakah metodenya pakai segmen-segmen juga gitu Pak? Apa metodenya pakai apa? Metodenya sama nggak Pak kayak yang perhitungan barusan pakai segmen-segmen? Oh iya, iya. Oke. Ini pertanyaan bagus. Ya, pertanyaan menarik. Ada tadi kan konsepnya adalah penentuan nilai sewanya kan ada surface, ada subsurface ya. Ini ya, ada surface, ada subsurface. Nah, kalau di bawah tanah kan jelas ya. Oh iya pasti pakai risk free. Nah, memang ini menjadi perdebatan kalau nilai yang disewa itu di atas tanah. Ya kan? Nah, ada di atas tanah yang dia menggunakan tanah itu misalnya pipa misalnya, jalur pipa. Itu kan pipanya pasti di atas tanah ya. Tetapi di atas tanahnya mungkin kan ada tiangnya di situ, kemudian ada mungkin kalau dihitung dari tanah itu sekitar 0,5 meter lah ketinggian pipanya itu. Kan gitu ya. Pertanyaan Nasrul tadi, ini jaringannya ada di atas tanah, ya kan? Yang ada tiangnya, mungkin tiangnya 2 meter gitu kan, atau 2,5 meter gitu kan. Nah, konsepnya, meskipun dia tiang gitu ya. Ini misalnya jalur tadi ya, akan ada tiang-tiang, tiang 1, tiang 2. Nah, meskipun dia di atas tanah, tetapi dia tetap memanfaatkan tiang-tiang ini kan. Dia tidak menggantung, ya tidak menggantung di awang-awang yang tidak ada konstruksi ke bawah tanah. Ya, jadi
meskipun dia di atas tanah tetap ada tiang-tiang yang dimanfaatkan. Nah, sehingga tetap kita kenakan sewa ini dianggap sebagai service tadi, tetap sewa di atas tanah, sama. Ya, sama. Ini kasusnya sama seperti kemarin kita menilai KCIC. KCIC yaitu jalan layang yang akan dimanfaatkan untuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, teman-teman pasti kalau di Jakarta, daerah Jakarta, Bekasi, arah Bandung, kalau pernah perjalanan ke sana, ada jalan ada konstruksi di atas tanah yang nanti akan dipakai untuk kereta cepat, ya, kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, kebetulan kereta cepat ini posisinya dia juga di atas ini, ya, dia menggantung juga, tapi ada tiang-tiang di sini, ya, menggantungnya itu kisaran lebih dari 3 meter itu, ya, kalau kita menghitung lebih dari 3 meter. Tetapi tetap aja ini kita kenakan sewa terhadap tanah yang ada di bawahnya ini secara keseluruhan. Ya. Begitu Mas Nasrul. Beda kalau misalnya ini kita belum ngatur nih ya. Belum ngatur kalau menggantung kayak gini ada nggak kabel menggantung, kan nggak ada. Pasti kan ada tiangnya lah untuk saat ini. Nah, kasus yang lain itu adalah kalau misalnya ini yang lebih tinggi lagi itu kabel sutet. Nah, kabel sutet itu kan lebih tinggi lagi ya, lebih tinggi lagi. Nah, kalau kasus kabel sutet ini kebetulan ada regulasi yang mengaturnya, ya, dari SDM ya, SDM kalau tidak salah, ada regulasi yang dikeluarkan oleh SDM terkait dengan dampak dari sutet itu ada, ya, sehingga untuk penilaian kasus sutet itu sewanya hanya tapaknya saja yang dihitung, ya, untuk BMN hanya tapaknya saja. Nah, kemudian untuk dampak dari sini, ini kan tanah-tanah yang terkena dampak ya, ini ada regulasinya berapa yang harus dibayarkan oleh PLN terkait dengan dampak dari pengenaan sutet ini, radius berapa dan berapa tarifnya, ini sudah ada. Ya, beda dengan kasus yang ini, ya, kasus yang tanah koridor ini regulasinya tidak diatur oleh unit instansi tertentu. Karena tidak ada regulasi yang mengatur, maka ini ikut regulasi tentang barang milik negara, sehingga tetap dihitung. Sementara kalau kasus ini, sutet ini ada regulasi lain yang mengatur, maka kita tunduk pada regulasi yang sudah ada. Sehingga sewanya hanya sebatas tapak dari sutet itu saja. Begitu, Mas Nasrul. Satu lagi, Pak. Ya, silakan. Berarti kan, Pak, tujuan penilaian ini kan biasanya untuk perpajakan gitu ya, Pak? Tujuan penilaian ini sebenarnya untuk menentukan nilai sewa. Iya. Kalau untuk tiang listrik PLN gitu, Pak, dipajakin atau enggak sih, Pak? Nah, saya belum tahu nih konsep perpajakan apakah nanti juga ada terkait dengan pajaknya ya. Kalau memang nanti ada unsur perpajakan ya tentunya ini juga nanti ada sangkut pautnya dengan pajak juga ya. Cuman saya belum pelajari itu apakah memang nanti ada sangkut pautnya dengan pajak atau tidak. Ya, yang jelas di dalam melakukan penilaian ini memang kita harus memperhatikan regulasi-regulasi yang ada lainnya. Ya kan, kayak ini misalnya. Ya kan? Karena ini sudah ada regulasi yang mengatur ya kita tunduk pada regulasi itu. Yang tidak diatur ini sehingga kita memberikan nilai sewanya sebatas tapaknya saja. Yang lain sudah ada regulasinya. Nah, kalau ternyata kemudian ada pengenaan pajak misalnya kan terkait, nah itu nanti juga kita harus perhatikan juga. Yang jelas tidak mungkin ada double penerimaan negara di situ, udah dikenai pajak, udah dikenai sewa lagi misalnya. Ya kan? Ya, itu tidak mungkin. Ya. Gitu Mas Nasrul, kita harus pelajari dulu regulasi terkait pajaknya untuk kasus-kasus seperti ini. Terima kasih, Pak. Oke, makasih. Yang lain? Yang lain nggak ada bertanya?
Oke, berarti clear lah ya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya lagi, ya berarti saya kira sudah jelas apa yang tadi saya sampaikan. Intinya di dalam pertemuan kita pagi hari ini, ya kita berdiskusi terkait dengan pendekatan metode penilaian yang digunakan terhadap tanah dengan karakteristik khusus berupa tanah koridor. Ya. Nah, tanah koridor itu adalah tanah yang dia kecil tapi panjang, yang pemanfaatannya juga khusus. Di dalam penilaian dengan menggunakan tanah koridor, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan, ya, karena karakteristik khusus tadi. Di antaranya adalah metode untuk menentukan nilai wajarnya, ya, sebelum kita mengenakan sewanya. Nilai wajar itu dihitung dengan kita membuat segmen-segmen atas tanah koridor tersebut. Ya, setelah dibuat segmen-segmen, maka kita mencari data penawaran atau transaksi di sekitar segmen itu untuk menentukan nilai wajarnya. Nah, kemudian setelah kita ketemu data pembandingnya, kita melakukan adjustment, maka adjustment yang dilakukan terhadap tanah koridor ini, ya, dia tidak mempertimbangkan faktor terkait luas, ya, peruntukan, kontur, akses. Hanya mempertimbangkan faktor lokasi. Ya. Nah, kemudian setelah ketemu nilai wajarnya, ya, setelah ketemu nilai wajar, baru kemudian kita menentukan berapa nilai sewanya. Nah, untuk menentukan nilai sewanya, tahap yang harus dilakukan pertama adalah tentunya menghitung tadi, ini masuk pemanfaatan di atas tanah atau di bawah tanah. Kalau di atas tanah dia dianggap 100%, ya, kalau di bawah tanah dianggap nilainya 80%. Baru kemudian kita menghitung R-nya, ya, di mana R itu dihitung dengan melihat tadi. Kalau sudah berupa koridor, maka R-nya adalah range free, tapi kalau belum berupa koridor atau baru akan dibuat koridor, maka jika di atas tanah gunakan WACC atau summation method, jika di bawah tanah gunakan range free. Ya, mungkin itu ya teman-teman kesimpulan, ya, yang dapat saya sampaikan dalam diskusi kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini memberi tambahan wawasan dan pengetahuan buat teman-teman semua terkait dengan penilaian barang milik negara. Demikian ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Salam sehat, tetap jaga kesehatannya. Kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya meeting ya. Ya, Pak.